Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi akuntansi keperilakuan tentang prinsip pelaporan keberlanjutan. Apa itu Sustainability Report? Sustainability Report adalah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari. Laporan berkelanjutan merupakan laporan non-keuangan yang diterbitkan secara terpisah dengan laporan keuangan. Laporan berkelanjutan akan membentuk pengaruh besar untuk perusahaan dalam hal pengelolaan dan pengungkapan aktivitas operasional dalam pembangunan secara berkelanjutan untuk keberlangsungan perusahaan menurut Kuswanto pada tahun 2019. Fungsi pelaporan keberlanjutan yang pertama, menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan. Kedua, memenuhi harapan karyawan. Ketiga, meningkatkan akses terhadap modal. Keempat, melakukan efisiensi dan pengurangan limbah. Prinsip laporan keberlanjutan. Prinsip-prinsip laporan keberlanjutan terdiri atas prinsip terkait dengan konten laporan dan kualitas laporan. Sukaharsono dan Andayani 2021. Prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemangku kepentingan. Yang kedua, konteks keberlanjutan. Yang ketiga, materialitas. Yang keempat, kelengkapan. Prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, kejelasan. Yang keempat, keterbandingan. Yang kelima, keandalan. Dan yang terakhir, yang keenam, ketepatan waktu. Manfaat laporan keberlanjutan. Yang pertama, mengurangi dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang negatif. Yang kedua, meningkatkan reputasi dan loyalitas merek. Yang ketiga, memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya organisasi, serta aset berwujud dan tidak berwujud. Yang keempat, menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi tentang pembangunan keberlanjutan. Yang kelima, menghindari terlibat dalam kegagalan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang dipublikasikan. Dan yang terakhir atau keenam, yaitu tolak ukur dan penilaian kinerja berkelanjutan sehubung dengan hukum, norma, kode, dan standar kerja, serta inisiatif sukarela. 8 komponen laporan berkelanjutan. Yang pertama, pernyataan CEO yang menyatakan secara singkat apa saja visi dan pendorong dibalik ditulisnya laporan berkelanjutan. Yang kedua, struktur tata kelola organisasi serta model bisnis perusahaan Anda. Yang ketiga, konteks berkelanjutan. Yang keempat, terinspirasi analisis SWOT. Yang kelima, identifikasi pemangku kepentingan dan masalah apa yang sedang mereka khawatirkan. Yang keenam, analisis materialitas. Yang ketujuh, tinjauan kinerja dari satu waktu ke waktu berikutnya. Dan yang kedelapan, cerita dan gambar menarik mengenai strategi keberlanjutan sehingga membuat karyawan lebih termotivasi untuk bekerja. Studi kasus dengan judul artikel Akuntansi Berkelanjutan, Implementasi Standar Pelaporan Keberlanjutan dalam Praktik Bisnis CV Utami. Menurut Hidayah et al. 2023, CV Utami menerapkan standar pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative atau GRI sebagai kerangka kerja utama untuk mengukur dan melaporkan kinerja berkelanjutan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan kecil seperti CV Utami dapat memainkan peran signifikan dalam mendorong perubahan menuju bisnis yang lebih berkelanjutan. Kesadaran, komitmen, dan kolaborasi eksternal menjadi dasar untuk keberhasilan implementasi praktik akuntansi berkelanjutan. Teori pemangku kepentingan yang digunakan membantu menyoroti pentingnya perusahaan tidak hanya berfokus pada kepentingan internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mendukung pandangan bahwa keberlanjutan adalah tanggung jawab bersama. Dari artikel mengenai implementasi standar pelaporan keberlanjutan dalam praktik bisnis CV Utami, beberapa poin Pancasila yang dapat diambil adalah
Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pentingnya kesadaran akan keberlanjutan dan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan kemanusiaan yang adil di mana perusahaan diharapkan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar mereka. Kedua, persatuan Indonesia. Keterlibatan perusahaan dengan komunitas lokal dalam menerapkan standar pelaporan keberlanjutan menunjukkan upaya untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara perusahaan dan masyarakat. Ini mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Praktik akuntansi berkelanjutan dan pelaporan keberlanjutan dapat membantu menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan mereka. Ini mendukung prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu dasar Pancasila. Kesimpulannya, Sustainability Report adalah laporan yang memuat tidak hanya informasi kinerja keuangan saja, tapi informasi non-finansial yang dapat dipakai secara acuan oleh perusahaan untuk melihat pelaporan dari dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan terhadap para stakeholder. Di mana, di dalam pelaporan ini terdapat prinsip dan standar pengungkapan yang mampu mencerminkan tingkat aktivitas perusahaan terkait dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.